Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa saya, sahabatku semua senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan terkabul semua cita-citanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita sering sibuk dengan kehidupan sehari-hari tanpa menyadari bahwa perilaku kita dapat memengaruhi rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, ada pandangan bahwa cara kita hidup dan bertingkah laku berdampak pada segala sesuatu yang kita terima. Kadang-kadang, kita lupa untuk menghubungkan sikap dan tindakan kita dengan apa yang kita alami dalam hidup. Namun, jika kita memperhatikan lebih dekat, kita akan melihat bahwa cara kita bersikap dan bertindak dapat memengaruhi rezeki kita. Mari kita jelajahi lebih lanjut tentang bagaimana Islam mengajarkan kita untuk hidup dengan baik dan bertanggung jawab, serta bagaimana hal itu berhubungan dengan segala hal baik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Inilah 10 ciri atau tanda orang yang dijauhi rezeki. 1. Lalai dalam ibadah. Ibadah adalah kunci utama dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbicara tentang lalai dalam ibadah, ini mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari kewajiban seperti sholat 5 waktu, puasa, membaca Al-Quran, hingga melakukan amal kebaikan. Ketika seseorang terlalu sibuk dengan urusan duniawi, seperti pekerjaan, hiburan, atau hal-hal lain yang memisahkan dirinya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hubungan spiritualnya menjadi terputus atau melemah. Hal ini sangat penting karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan berkah dan rezeki bagi mereka yang taat kepadanya. Ketika kita melalaikan ibadah, kita seolah-olah mengabaikan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengabaikan hubungan yang seharusnya kita jaga dengannya. Akibatnya, rezeki yang berkah juga bisa menjauh dari kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada hambanya sesuai dengan hubungan mereka dengannya. 2. Kikir dan tidak bersedekah. Ketidakmampuan untuk berbagi rezeki dengan orang lain adalah tanda dari ketamakan dan keserakahan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Rasulullah bersabda bahwa memberikan sedekah tidak akan mengurangi harta seseorang, bahkan dapat meningkatkan keberkahan dalam harta tersebut. Oleh karena itu, bersedekah bukan hanya tentang memberikan sebagian harta kita kepada yang membutuhkan, tetapi juga tentang memahami bahwa semua rezeki yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang enggan untuk bersedekah atau menjadi pelit dalam memberikan kepada orang lain, itu menunjukkan bahwa hatinya tidak terbuka untuk kebaikan dan belas kasihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang dermawan dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Dengan menahan diri dari berbagi, seseorang secara tidak langsung menutup pintu-pintu keberkahan rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada mereka yang suka berbagi. 3. Berbicara kasar dan menyakiti orang lain. Kata-kata memiliki kekuatan yang besar dalam memengaruhi hubungan sosial dan spiritual seseorang. Di dalam Islam, berbicara dengan cara yang kasar, menyakitkan, atau mencela orang lain adalah dilarang keras. Rasulullah mengajarkan kita untuk berbicara dengan lembut dan penuh kasih sayang kepada sesama. Ketika seseorang terbiasa menggunakan kata-kata yang kasar atau menyakiti perasaan orang lain, hal itu bisa merusak hubungan baik dengan sesama manusia, dan lebih penting lagi, bisa membuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi terganggu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hambanya yang memelihara lidahnya dari ucapan yang buruk dan menyakiti. Oleh karena itu, jika seseorang terus-menerus berbicara dengan cara yang kasar atau menyakiti orang lain, rezeki yang berkah juga bisa menjauhinya karena sikap dan perilakunya yang tidak sesuai dengan ajarannya. 4. Melupakan syukur. Syukur adalah kunci untuk membuka pintu keberkahan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang kali mengingatkan kita untuk bersyukur atas segala nikmatnya.
Ketika seseorang melupakan untuk bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, itu menunjukkan ketidakpahaman akan makna nikmat dan karunia yang diberikannya. Ketika kita terlalu fokus pada hal-hal yang belum kita miliki atau terlalu banyak mengeluh tentang keadaan hidup, itu membuat kita melupakan betapa besar nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Ketika seseorang tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menarik berkahnya dari kehidupan seseorang. Oleh karena itu, menjaga sikap bersyukur adalah kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Tidak berusaha dan malas. Salah satu prinsip dasar dalam Islam adalah konsep usaha atau ikhtiar sebagai bagian dari keyakinan bahwa manusia harus berusaha keras untuk mencapai apa yang diinginkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berulang kali menegaskan pentingnya usaha dan kerja keras. Ketika seseorang malas dan tidak berusaha untuk mencari nafkah atau meraih tujuan hidupnya, itu menunjukkan sikap yang bertentangan dengan ajaran Islam. Bekerja keras bukan hanya tentang mencari nafkah semata, tetapi juga tentang memanfaatkan bakat dan potensi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Rasulullah sendiri adalah contoh yang baik dalam hal ini. Beliau selalu memberikan contoh tentang pentingnya berusaha dan tidak menyerah dalam menghadapi rintangan. Ketika seseorang malas dan tidak berusaha, itu tidak hanya mengakibatkan kekurangan dalam mencari rezeki, tetapi juga menghambat perkembangan dirinya sebagai manusia yang bertanggung jawab. 6. Menyia-nyiakan waktu. Waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Setiap detik yang kita miliki adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya, melakukan kebaikan, dan meningkatkan diri. Namun, seringkali kita temui orang yang menyia-nyiakan waktu dalam hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan bertentangan dengan ajaran agama. Dalam Islam, waktu dianggap sebagai salah satu aset paling berharga yang harus dimanfaatkan dengan bijaksana. Ketika seseorang menyia-nyiakan waktu dalam kesibukan yang tidak produktif atau bahkan dalam perbuatan yang buruk, itu merupakan bentuk ingkar terhadap anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menekankan pentingnya memanfaatkan waktu dengan baik dan memberikan peringatan tentang kerugian menyia-nyiakan waktu. 7. Berbuat curang dan tidak jujur. Kehidupan yang berlandaskan kejujuran dan integritas adalah nilai yang sangat ditekankan dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menekankan pentingnya kejujuran dalam setiap aspek kehidupan. Berbuat curang atau tidak jujur dalam interaksi dengan orang lain, baik dalam bisnis, pekerjaan, maupun hubungan sosial, adalah tindakan yang sangat tidak diberkahi dalam Islam. Ketika seseorang terbiasa berbuat curang atau tidak jujur, itu bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga merugikan dirinya sendiri di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang menjalani hidup dengan kejujuran dan integritas, karena hal itu merupakan cermin dari ketulusan hati dan keteguhan iman. Oleh karena itu, jika seseorang terus-menerus berbuat curang atau tidak jujur, rezeki yang berkah dapat menjauhinya karena sikap dan perilakunya yang tidak sesuai dengan ajarannya. 8. Mengutuk dan mendengki orang lain. Mengutuk dan mendengki orang lain adalah tindakan yang sangat dilarang dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dan mengajarkan kita untuk saling mencintai dan mendukung satu sama lain. Ketika seseorang mengutuk atau mendengki orang lain, itu mencerminkan rasa iri dan kebencian dalam hatinya. Rasulullah mengingatkan kita bahwa iri hati adalah penyakit yang merusak iman dan hubungan antar sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang memiliki hati yang bersih dari rasa iri dan dengki, dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak orang-orang yang suka mengutuk dan mendengki orang lain. Oleh karena itu, sikap ini dapat menghalangi seseorang dari mendapatkan rezeki yang berkah karena sikap dan perilakunya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. 9. Tidak memprioritaskan kebaikan.
Dalam ajaran Islam, menjadikan kebaikan sebagai prioritas dalam kehidupan adalah suatu kewajiban. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama manusia dan untuk memprioritaskan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Ketika seseorang tidak memperhatikan kebaikan dan hanya mementingkan diri sendiri, itu mencerminkan sikap egois yang bertentangan dengan ajaran Islam. Menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri adalah salah satu nilai yang sangat ditekankan dalam Islam. Rasulullah bersabda bahwa seseorang tidak sempurna dalam iman sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Oleh karena itu, jika seseorang terus-menerus tidak memperhatikan kebaikan dan hanya mementingkan diri sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin menarik berkahnya dari kehidupan orang tersebut. 10. Tidak taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketundukan dan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang sangat penting dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita petunjuk yang jelas melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi Rasulullah tentang bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini. Ketika seseorang tidak taat pada perintah Allah, itu menunjukkan sikap yang sombong dan angkuh yang tidak diberkahi dalam Islam. Taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti menjalani hidup sesuai dengan ajarannya, baik dalam ibadah maupun dalam perilaku sehari-hari. Ini mencakup menjauhi larangannya dan menerapkan ajarannya dalam segala aspek kehidupan. Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahi rezekinya. Oleh karena itu, ketika seseorang tidak taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dapat menghalangi dia dari mendapatkan rezeki yang berkah karena sikap dan perilakunya yang bertentangan dengan ajarannya. Dari perjalanan kita tadi, kita belajar bahwa cara kita hidup berpengaruh pada rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan sederhana dari Islam adalah bahwa perilaku kita memengaruhi apa yang Allah berikan kepada kita. Dalam kehidupan yang serba cepat dan sibuk ini, kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memperhatikan kita. Dengan menjalani hidup sesuai ajaran agama dan berbuat baik, kita bisa membuka pintu rezeki yang lebih besar. Mari kita terus belajar dan berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Dengan begitu, kita akan merasakan berkah dalam semua yang kita lakukan dan merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi langkah kita dan membuka pintu rezeki yang melimpah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.